Yakin mau kerja jadi kaigo di Jepang? Cek dulu video ini ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasnita. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Widi dan sekarang aku bekerja sebagai kaigo di Jepang. Nah, di video kali ini aku akan bahas tuntas mengenai kaigo. Apa sih kaigo itu dan gimana sih pekerjaan sebagai kaigo itu? Dan apa sih suka duka menjadi kaigo? Jadi simak terus ya. Ada banyak banget program pengiriman tenaga kerja ke Jepang, dan salah satunya yang dibutuhkan adalah kaigo. Kaigo itu adalah pekerjaan memberikan perawatan kepada lansia maupun orang-orang, baik itu orang-orang dengan keterbatasan fisik, keterbatasan mental, supaya mereka bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang normal. Jadi kita itu membantu aktivitas mereka dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Misalnya seperti membangunkan mereka, memindahkan mereka dari tempat tidur ke kursi roda, kemudian makan, mandi, buang air. Pokoknya semua kebutuhan, semua aktivitas manusia pada umumnya itu semuanya itu kita bantu. Tapi kita membantunya itu tidak kita bantu secara keseluruhan. Jadi ada level-level tingkatan kebutuhan mereka. Kalau mereka udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, otomatis bantuan total yang kita berikan. Tapi kalau mereka masih ada kemampuannya, itu sebisa mungkin menggunakan kemampuan mereka. Jadi kita hanya bantu-bantu sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghindari atau memperlambat perkembangan penyakit mereka. Jadi supaya tidak terjadi penurunan kemampuan mereka. Jadi tugas dan tanggung jawab profesi kaigo ini tidak hanya merawat fisik dan mental aja, tapi juga mendukung kehidupan lansia tersebut. Gak cuma lansia sih, tapi juga orang-orang dengan kebutuhan khusus. Orang-orang dengan keterbatasan fisik dan mental. Orang-orang yang melakukan pekerjaan kaigo ini disebut dengan kaigoshi. Nah, untuk yang udah lulus ujian, udah lulus Kokasekeng, itu mereka disebut dengan kaigo fukushishi. Kaigoshi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka aja, tapi juga memenuhi kebutuhan mutu kehidupan mereka. Kaigoshi ini bukan perawat, jadi mereka tidak melakukan tindakan medis. Tapi karena yang dirawat ini adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, keterbatasan mental, yang orang-orang yang mempunyai resiko tinggi dari berbagai macam masalah kesehatan, jadi kaigoshi ini juga harus memiliki pengetahuan medis. Walaupun tidak melakukan tindakan medis, tetapi harus memiliki pengetahuan medis. Untuk suka dukanya sendiri, kita mulai dari dukanya ya. Jadi dukanya itu kalau aku pribadi, jadi kan pekerjaan kaigo ini kan bener-bener membantu mereka kan, dari yang mereka bener-bener nggak bisa sampai yang mereka masih bisa melakukan semua hal. Nah, untuk yang bener-bener nggak bisa ini kan, misalnya nih memindahkan dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, mereka kan nggak bisa, otomatis kan kita yang harus memindahkan mereka dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, kalau pada saat bekerja itu body mekaniknya nggak bener, itu kadang-kadang ada yang sampai kena sakit pinggang seperti itu pada saat ngangkat-ngangkat mereka itu. Jadi pada saat ngangkat-ngangkat mereka itu ada teknik-tekniknya, ada harus body mekaniknya itu harus benar supaya nggak terasa berat seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan yang kita rawat ini kan adalah orang-orang dengan lansia, keterbatasan fisik, keterbatasan mental. Jadi pada saat merawat itu ada kondisi di mana mereka keadaannya lagi nggak baik, moodnya lagi nggak baik. Nah, kalau pada saat moodnya nggak baik, itu kadang-kadang sampai ada yang nyakar, ada yang jambak, pernah ada yang narik jilbab, kayak gitu. Tapi ya kita nggak boleh balas kan, kita harus tetap tersenyum, tetap merawat mereka dengan sepenuh hati. Kita harus paham kondisi mereka itu, ya karena mereka kan dengan keterbatasan fisik, dengan keterbatasan mental, jadi ada saat-saatnya mereka dalam keadaan yang
nggak baik. Lalu yang ketiga adalah bahasa. Karena kita ini kerjanya di Jepang bukan di Indonesia, jadi ada kendala di bahasa. Otomatis kita harus benar-benar tahu kan, benar-benar paham bahasa Jepang. Untuk yang sesama pekerja kan mereka mengerti kalau kita ini orang asing, jadi mereka memakai bahasa yang lebih mudah. Tapi untuk yang para lansia, mereka kan nggak ngerti kita ini siapa, kita ini orang mana, kan mereka nggak ngerti. Mereka tetap akan berbicara seperti orang Jepang. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang tidak kita mengerti. Jadi sebelum ke Jepang, bahasa Jepang itu benar-benar wajib banget dipelajari supaya nggak kagok, supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Duka yang selanjutnya yaitu duka pada saat menulis laporan. Tahu sendiri kan, kita ini orang Indonesia, orang dengan huruf-huruf romaji A, B, C, D sampai Z. Sedangkan di Jepang ini berbeda, ada hiragana, ada kanji, ada katakana, dan itu semuanya dipakai. Dan pada saat menulis kiroku atau menulis laporan, itu kadang-kadang banyak banget kanji-kanji yang nggak bisa dibaca. Apalagi untuk yang baru-baru masuk, seperti aku dulu waktu baru-baru masuk, aku harus nulis laporan. Itu tuh aku bener-bener yang, ya Allah, kayak gitulah pokoknya. Jadi harus bener-bener belajar. Tapi lama-lama berangsur-angsur menjadi bisa kok. Karena kan yang dibaca itu, ya itu terus, jadi pasti bisa. Lalu duka yang selanjutnya untuk aku pribadi, kita ini kan tidak hanya merawat fisik mereka aja kan, tetapi juga merawat mutu kehidupan mereka. Gimana cara membuat mereka bahagia, gimana supaya kehidupan mereka itu seneng gitu kan. Jadi kadang-kadang itu ada event, dan itu tuh kadang-kadang kita diberi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mau bikin event apa bulan ini, seperti itu. Nah, aku pernah di posisi itu, pernah dipertanggungjawabkan bulan ini mau ngadain acara apa kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener pusing banget. Aku harus mikir apa ya kayak gitu. Belum lagi pada saat mikir itu kan nggak cuma mikir aja, tapi kan dengan bahasa yang berbeda, bahasa Jepang. Jadi itu menjadi duka sih untuk aku. Tapi bukan duka sih, aku malah jadinya banyak belajar. Dari duka itu banyak pelajaran yang kita dapet. Selanjutnya duka bekerja sama orang Jepang. Kita kan tahu selama ini kan, kalau kerja sama orang Jepang itu cekatan, kerjanya bagus, kerjanya baik. Dan ternyata setelah nyampe di sini itu enggak seperti yang kita bayangin. Yang baik ya ada yang baik, yang bener-bener yang sesuai dengan apa yang kita bayangin itu ada. Tapi ada juga yang di luar ekspektasi kita, kerjanya itu yang nggak bagus gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu harus ini malah aku jadi curhat ya. Ada yang aku pernah dinas sama orang yang agak gimana ya dalam kerjanya itu. Jadi dia itu kayak ngelimpahin semua kerjaannya tuh ke aku. Dia kayak santai, kayak yang gak ngapa-ngapain ya, kelihatannya kelihatannya tuh kayak lagi ngapain gitu, padahal nggak jelas apa yang dikerjain sama dia. Itu jadinya dilimpahinnya ke aku seperti itu. Jadi kadang-kadang aku tuh harus ngimbangin lah. Kalau misalnya aku kerja sama orang yang ulet cekatan, jadi aku harus ngikutin juga seperti mereka. Tapi kalau misalnya aku udah kerja sama orang kayak gitu, udah aku males, aku lambat-lambatin juga. Nggak mau lah aku kerja sendiri seperti itu. Kok aku jadi jahat ya. Kemudian on time tuh, kalau on time itu jelas banget orang Jepang emang bener-bener on time. Kita tuh harus pintar-pintar memanajemen waktu. Apalagi ya dukanya. Duka yang selanjutnya yaitu, jadi misalnya ini kita lagi menangani pasien yang ini, tiba-tiba ada nurse call, jadi ada yang manggil. Nah di saat itu tuh kita harus mengutamakan meninggalkan ini dalam posisi yang aman. Jadi pernah waktu itu aku lagi menangani pasien yang ini, tiba-tiba ada nurse call, posisi dia ini lagi nggak aman seperti itu kan. Jadi aku tangani dulu yang ini sampai dia agak aman gitu kan, dalam posisi yang kemungkinan jatuh atau kemungkinan apanya itu nggak ada gitu kan. Nah
Udah tuh, udah selesai itu, aku pergilah ke situ. Padahal baru sebentar itu, baru cuman sebentar, nggak lama. Yang ini udah jatuh. Tugas selanjutnya yaitu, kan yang kita rawat ini adalah lansia kan, lansia dengan keterbatasan fisik kan. Jadi itu resiko jatuh, resiko tersedak, banyak banget resikonya, itu banyak banget. Jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar cepat tanggap, harus benar-benar peka seperti itu, dan harus benar-benar sabar. Sabarnya itu harus benar-benar sabar tingkat tinggi, dan juga harus hati-hati, terutama misalnya pada saat menyuapi itu harus hati-hati. Kita harus menggunakan ilmu yang kita dapetin, soalnya kan belajar Kaigo ini nggak cuma kerja tapi juga banyak banget yang kita pelajari, itu banyak banget. Jadi pada saat menyuapin itu gimana, untuk orang yang dengan cacat sebelah itu tekniknya gimana, itu semuanya kita pelajarin. Jadi harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita pelajarin, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya nih, pada saat nyuapin kesedak, jadinya malah innalillahi. Kerjanya itu per shift, dari shift pagi, siang, sore, malam. Dan yang paling berat itu kalau menurut aku shift malam. Shift malamnya itu cuma 2 orang, jadi pada saat teman yang satunya istirahat, kita harus benar-benar sendiri. Itu kalau aku pribadi ya, pada saat benar-benar sendiri. Kadang kalau ada sesuatu yang darurat itu aku kebingungan sendiri, karena kan tahu sendiri kita orang Indonesia dengan keterbatasan bahasa, dengan banyak keterbatasan kita kan. Nah pada saat keadaan darurat itu benar-benar yang bingung gitu kan, karena banyak banget yang harus kita lakuin. Misalnya seperti manggil ambulan, pokoknya banyak dah. Kalau ditanyain suka dukanya itu banyak banget. Selanjutnya ini aku sedikit mau curhat. Waktu itu aku baru dan dia senior. Gimana ya, jadi kadang-kadang ada gitu senior yang nggak baik sama junior, tuh ada yang seperti itu tuh ada. Jadi aku pernah ngalamin itu. Kadang-kadang salah dikit aja tuh udah bener-bener yang ya baik pokoknya hidoi. Dan cara dia ngajarin itu bener-bener yang kayak gitulah pokoknya. Tapi kalian jangan takut, kalau kalian udah digituin tuh kalian langsung lapor aja. Dan itu biasanya yang ngelakuin kayak gitu tuh kalau di depan orang dia nggak kayak gitu. Kalau di depan orang dia baik, tapi kalau misalnya cuman berdua tuh udah gak mau nangis aku. Tapi ya tetap sabar, emang dia agak sakit mental sih. Adalah yang kayak gitu tuh ada, tapi ya 1-2 orang lah. Dan waktu itu jadinya aku lapor. Nah setelah dilapor itu dia berubah sih menjadi lebih baik. Tapi baiknya itu ya kayak gitu. Baiknya itu baik yang kelihatan sih, baik yang benar-benar tulus, sama baik yang karena udah dilaporin tadi jadi berubah jadi baik. Kalian jangan takut dengan berita-berita kakek-kakek di Jepang agak itu nggak bener, nggak ada. Aku nggak pernah ngalamin hal itu, nggak ada yang seperti itu. Jadi untuk yang isu-isu kalau kakek-kakek lansia-lansia kakek di Jepang itu gimana-gimana itu tuh nggak ada. Jadi kalian tenang aja. Lalu kita di Jepang ini nggak cuman kerja, kita juga harus belajar supaya lulus ujian Kokashikeng, supaya bisa nambah gitu kan, bisa nambah beberapa tahun di Jepang. Jadi selain kerja kita juga harus belajar, dan itu tuh bener-bener capek, harus bagi waktu antara kerja sama belajar. Kadang-kadang udah capek kerja, udah males belajar gitu. Harus cepetan lulus. Kalau udah lulus udah nggak perlu belajar lagi. Masih perlu belajar. Maksudnya ya bisa lebih santai gitu kalau udah lulus. Selanjutnya yaitu apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih yang aku alamin.
Kalau ada yang aku ingat lagi nanti masalah dukanya nanti aku tambahin di video berikutnya ya. Sekarang aku mau bahas masalah sukanya. Kalau masalah sukanya itu banyak banget, jadi kalian gak usah mikirin duka-dukanya aja, atau sebaliknya kalian gak usah mikirin sukanya kerja di Jepang tuh apa, gak usah. Jadi kalian harus menyeimbangkan antara suka dan duka, itu kalian seimbangkan. Kalau untuk sukanya sendiri itu banyak banget. Yang pertama masalah gaji ya kan, gajinya bisa lah untuk ngumrohin orang tua ya, bisa lah sesuai dengan niat kalian sih. Kalian ke Jepang ini niatnya mau ngapain, gaji yang didapat itu mau dipakai buat apa ya, sesuai dengan niat kalian. Untuk masalah gaji aku pernah bahas di video sebelumnya, kalian bisa klik videonya, ada di atas sini ya. Kemudian suka selanjutnya yaitu kerja di Jepang dengan semua keindahan alamnya, dengan semua yang baik-baik yang kita dengar di Jepang, itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Kemudian ya kita kerja capek dan setelah itu kita bisa jalan-jalan di Jepang, jadi kayak liburan di Jepang gitu, dengan ongkos yang lebih murah kan, karena kita sudah berada di Jepang, jadi kita mau keliling, kita mau liburan di Jepang ini dengan biaya yang lebih murah. Suka selanjutnya yaitu kita merawat lansia ini gak cuman lansia dengan mood yang tidak baik, tapi juga lansia yang baik-baik itu ada. Jadi kadang kita diperlakukan seperti cucu, itu ada. Kadang pernah mau ngasih apa gitu kan, itu juga. Tapi nggak boleh diterima. Aku pernah gitu kan, cuman dikasih pin kecil gitu. Tapi dia tuh dari hati dia, ini buat aku gitu. Cuman pin sih, cuman pin kecil. Kalau ditolak, sebenarnya nggak boleh diterima. Tapi kalau ditolak dia sakit hati. Jadi waktu itu ya aku terima. Dan dia itu tulus. Kadang waktu dia ngasih itu dia sampai nangis tahu, dia kayak berterima kasih gitu. Jadi ya itu sih suka. Bahkan pernah ada yang sampai ngejanjiin gitu, sebenarnya nggak bisa keluar juga sih, katanya yuk kapan-kapan keluar kita makan bareng sama anak-anak dia bilang gitu. Itu ada yang seperti itu, tapi sebenarnya nggak boleh diterima yang seperti itu. Suka selanjutnya yaitu kita kan kerjanya berhubungan langsung dengan manusia kan, jadi itu ada banyak komunikasi kan. Itu tuh bener-bener bisa mengasah kemampuan bahasa kita, seperti itu. Jadi nggak cuma kita belajar dari buku, kita juga belajar pada saat kerja. Lalu suka selanjutnya ada banyak sih sebenarnya suka duka, cuman aku nggak inget apa aja gitu kan. Tapi kalau mau diceritain semua masalah suka duka di sini bakal panjang banget. Jadi segini aja masalah duka, suka dan duka. Kemudian kalau misalnya ditanya, yakin mau jadi kaigo di Jepang? Jawaban aku, yakin banget. Kenapa aku jawabnya yakin banget? Karena kita kerja ini gak cuma dapet gaji, tapi kita juga dapat pahala. Kalau kita tulus, itu kita dapat pahala. Dan yang kita lakuin di Jepang sebagai kaigo ini kita bisa terapkan ke keluarga kita. Kan gak selamanya keluarga kita sehat terus, adalah keadaan dimana keluarga kita yang juga sakit atau gimana. Nah itu tuh bisa diterapkan di keluarga kita nanti, di nenek kita misalnya, di orang tua kita, seperti itu. Kok aku jadi sedih ya? Kalau aku nggak yakin kerja sebagai kaigo ini, mungkin aku udah pulang. Kalian gak usah mikirin dukanya aja, karena juga ada banyak sukanya. Itu benar-benar menyeimbangkan. Makanya aku benar-benar yakin di kaigo ini. Makanya aku benar-benar pengen banget lulus Kokasikeng supaya aku bisa nambah lagi, bisa lanjut lagi beberapa tahun gitu kan. Makanya kalau ditanya yakin mau jadi kaigo di Jepang, jawaban aku yakin banget. Gitu aja informasi dari aku mengenai kaigo, pekerjaan kaigo di Jepang, suka duka menjadi kaigo di Jepang.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa memotivasi teman-teman semua. Untuk teman-teman yang pengen ke Jepang, gak usah takut, kalian gak usah mikirin dukanya aja, karena selain dukanya juga ada banyak banget suka yang bisa kalian dapet di sini. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga ya. Oke, bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.